Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Ganesha Podcast Semasa, podcast yang akan memberikan Anda informasi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan inspirasi. Bersama saya, Hebina Urosa Nazifa. Saya Lutfi Sanisa yang akan menjadi podcaster Anda dalam episode bersama tim Paskibraka. Baik, di samping kanan kiri kita sudah ada bintang tamu dari tim Paskibraka. Nah, mari kita kenalkan terlebih dahulu, bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Cantika Safia Putri Bilbina dari kelas 11-7 perwakilan Paskibraka Kabupaten Bojonegoro. Perkenalkan, nama saya Davas Minoval, kelas 11-7 perwakilan dari Paskibraka Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Dr. Avania Setia Alicia, perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro dari kelas 11-7. Perkenalkan, nama saya Kak Evan Ibrahim Zazabi dari kelas 11-5 perwakilan Paskibraka Kabupaten Bojonegoro. Kenalkan, nama saya Jagustira dari kelas 11-8 perwakilan dari Kabupaten Bojonegoro. Nah, teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama nama dari bintang tamu kita yang telah hadir di sini. Nah, jadi kami ingin menanyakan nih, bagaimana kesan-kesannya kalian setelah mengikuti acara yang luar biasa pada pengibaran 17 Agustus kemarin? Nah, jadi kesan saya selama mengikuti atau ikut melaksanakan dalam upacara 17 Agustus 2024 kemarin, saya merasa upacara tersebut sangat menakjubkan karena menjadi paskibraka dan mengikuti upacara di tanggal 17 kemarin adalah satu-satunya pengalaman saya yang tidak dapat diulangi untuk kedua kalinya. Apalagi di tahun ini kami berkesempatan untuk mengibarkan bendera duplikat dari pusat langsung. Karena memang dari yang kita lihat dari live dan juga secara langsung yang ada di alun-alun itu memang luar biasa. Kalau melihat gerakan dari paskibnya saat jalan tuh rasanya tuh udah bergetar gitu hati kita. Apalagi kalian yang menjalankan pastinya memiliki rasa bangga yang tersendiri ya. Nah, selanjutnya ini Kak, apa yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang paskibraka ini? Tentunya pasti banyak kan yang perlu dipersiapkan. Ya, bisa dijelaskan mungkin? Ya, tentunya untuk mempersiapkan untuk jadi seorang paskibraka itu ya banyak ya. Yang pertama bisa dari latihan fisik, itu pun kita harus mempersiapkannya itu jauh-jauh hari. Terus mental, kita juga harus dipersiapkan gitu. Terus juga ada kayak pengetahuan umum gitu loh. Wawasan kebangsaan ya. Yang harus kita ketahui dan masih banyak lagi. Dan izin menambahkan, menurut saya untuk menjadi paskibraka itu banyak hal sih. Bukan cuma dari fisik, tapi dari mental dan juga wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Itu harus benar-benar kita belajarin. Bukan berarti kita unggul di fisik, tapi kita kalah di TWK atau di TIO, itu juga bakal menggugurkan kita. Dan itu pun sebaliknya. Menurut saya juga kayak, percuma kalian punya fisik yang bagus, kalian punya postur yang bagus, tapi kalian juga melupakan tentang kesehatan. Karena di sisi lain, kesehatan itu yang paling utama. Karena percuma kalian punya TWK yang bagus, nilai TWK yang bagus, nilai TIO yang bagus, dan juga fisik yang bagus, tapi waktu latihan kalian ele-elean atau kalian gampang sakit, itu percuma banget menurut saya. Jadi harus mempersiapkannya itu full effort ya Kak ya, kalau bahasa anak muda sekarang harus full effort teman-teman, karena yang jadi paskibraka itu bukan main-main dan pastinya nggak ada permainan di belakang ini karena semuanya emang benar-benar murni ya. Jadi apa nih tips and triknya untuk kepilih menjadi paskibraka? Oke, tips and triknya biar kepilih jadi paskibraka tuh yang pertama, buat para cewek-cewek ini ya, wajib banget senyum karena senyum itu Membuat terlena ya. Karena memang teman-teman, saya juga merasakan, karena kalau kita posenya itu manyun, kita posenya tegang tuh orang tuh bakal langsung punya pikiran, orangnya judes, pasti gitu ya. Jadi senyum itu salah satu faktor buat nambah poin biar kita mungkin bisa lolos ke seleksi selanjutnya. Karena sedikit cerita dari saya, waktu itu di hari ketiga posisi kami telah melakukan seleksi samapta, yang pastinya setelah itu kami merasakan capek, lelah, dan lain sebagainya. Tetapi kakak tingkat saya atau abang kakak saya yang ada di sekolah mengatakan secapek atau selelah apapun tetaplah tersenyum dan jangan sampai orang-orang tahu kalau kamu sedang capek. Jadi karena dari awal sampai akhir saya berusaha untuk senyum, di saat akan melakukan seleksi PBB, saya didatangi oleh salah satu penyeleksi yaitu dari Bapak TNI.
Dan itu menanyakan kepada saya, kenapa kamu selalu tersenyum dari awal sampai akhir? Dan saya belum sempat menjawab, lalu saya melaksanakan tes PBB dahulu. Setelah melakukan tes PBB, saya didatangi lagi oleh beberapa tim penyeleksi. Setelah itu saya ditanya-tanya kenapa saya selalu tersenyum dan tidak ada wajah murung sedikit pun. Lah, itu adalah salah satu faktor kenapa saya bisa Terima gitu ya, sampai saat karena ini. memang benar ya teman-teman, faktor pertama adalah senyum. Aku habis ini mau senyum setiap kali ya kayak teman-teman yang lihat nih pastinya juga langsung ikut senyum nih kayaknya. Ya, Oke, oke. Tadi itu dia tips and triknya ya dari paskibraka, apalagi untuk menjadi paskibraka yang perempuan ini pasti harus selalu senyum. Betul, Nah, betul. mulai tadi yang dipersiapkan kan banyak sekali kan ya Kak. Nah, bagaimana caranya Kakak itu mengatur waktu antara belajar, berorganisasi atau dengan kegiatan yang lain nih Kak? Nah, Betul sebelumnya sekali. izin menjawab, aku sebelum masuk ke Paskibraka atau seleksi Paskibraka, aku mengikuti 2 organisasi, yaitu SKI dan juga Dewan Ambalan. Nah, caranya gimana sih Kak? Kayak caranya tuh kita bisa membagi waktu. Menurut saya, kalau saya sendiri, itu kalau misal kita habis melakukan latihan, itu saya dari siang sampai sore itu istirahat. Dan waktu latihan pun itu saya masih ada tes OSIS sorenya. Jadi, saya latihan dari pagi sampai jam 12, habis itu siang ke sorenya saya istirahat, habis itu saya ke sekolah untuk melakukan tes OSIS. Setelah melakukan tes OSIS, saya langsung balik ke rumah, saya sedikit belajar, habis itu saya langsung menulis diary atau tugas dari paskibnya tersebut, Memplanning. lalu saya langsung tidur. Dan fun fact-nya adalah tidurnya itu jangan sampai kita melebihi jam 10 malam, karena itu Berpengaruh mempengaruhi ya. banget sama performa kita besok waktu latihan. Notes ya teman-teman, apalagi kalian kalau nonton video ini malam-malam, tapi diselesain dulu ya nontonnya ya. Jangan di-skip-skip, kita nonton sampai selesai. Jadi emang bener ya, waktu mempengaruhi gitu. Waktu itu juga saya sama Cantika, berhubung kami satu kelas, kami sempat ada rencana untuk setelah pelatihan kami melakukan mengerjakan tugas yang hari ini diadakan di sekolah, karena kami kan mendapatkan dispen selama 1 bulan. Iya, itu kami lama sekali ya. tertinggal. Tapi ternyata setelah kita melakukan pelatihan selama 1 bulan tersebut, kami tidak ada waktu untuk menyelesaikan tugas, karena memang ulang Tapi- latihan itu Sudah benar-benar capek ya, tapi memang dari guru SMA Negeri 1 Bojonegoro memang luar biasa menoleransi untuk murid-murid yang berprestasi ya, luar biasa teman-teman. Nah, ini kan aku penasaran nih sama Kak Cahaya. Kenapa sih Kak Cahaya kok mau dan ada berinisiatif untuk mendaftar di Paskibraka? Karena emang kemauan sendiri atau mungkin ada dorongan atau seperti apa? Awalnya saya tuh iseng-iseng ingin mencoba dan alhamdulillahnya itu kan lolos. Jadi saya sama orang tua itu berundingan ingin melanjutkan ke seleksi yang di kabupaten dan alhamdulillahnya lagi itu lolos lagi dan saya mendapat dorongan kedua orang tua saya untuk mengikuti Seleksi ya? pelatihan paskibraka. Oke, baik. Jadi dorongan dari orang tua ya sangat berpengaruh sekali. Siap. Mungkin dari kakak-kakak ini kan pasti ada yang berbeda ya, ada yang ikut provinsi dan juga ada yang ikut Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk yang Kabupaten Bojonegoro dulu nih Kak, apa saja seleksi yang Anda lewati untuk terpilih menjadi seorang paskibraka ini? Ya, yang pertama tuh ada tes seleksi kesehatan ya. Oh, TWK dulu, terus itu TIO, terus besoknya itu dilanjut oleh tes kesehatan. Terus selanjutnya ada tes fisik, ya kayak lari, push up, sit up, sateran. Terus dari selanjutnya tuh ada PBB sama pantoge. Jadi memang bukan hanya 1 hari saja, tapi berhari-hari dan juga itu tidak langsung instan ya. Iya, apalagi kami itu melewati dari tes tahap sekolah terlebih dahulu. Iya, dari tahap sekolah baru keterima di kabupaten. Di kabupaten. Terus ada juga yang selama di sekolah itu provinsi. juga 5 hari, lalu di kabupaten itu kurang lebih 3 sampai 4 hari, lalu saya dan Asmi waktu itu sempat alhamdulillahnya mendapat rezeki untuk maju mengikuti seleksi di provinsi. Luar biasa. Tetapi sayangnya Asmi lolos dan saya melanjutkan untuk di kabupaten.
Tapi ini tetap salah satu kebanggaan bagi kita semua, apalagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Bojonegoro juga merasakan bangga yang pastinya mendalam banget. Nah, karena tadi kita telah membahas seputar effort-effort kalian, boleh dong diceritain fun fact-nya di dalam Paskibraka kemarin ini. Jadi yang orang-orang tahu nih ya, latihan Paskibraka itu kayaknya kelihatannya mudah, padahal tuh enggak banget ya. Ya memang karena kita juga lihat tuh sulit banget, pastinya effort tenaganya yang harus kuat teman-teman. Izin menambahkan juga, kalau di misal Paskibraka provinsi itu juga ada beberapa fun fact menurutku. Kayak salah satunya pelatih sama kakak PPI atau kakak pamong itu tuh lebih galak atau lebih tegas yang kakak PPI-nya. Entah kenapa gitu. Kayak misal kita salah latihan itu yang kayak kalau misal kita salah latihan itu yang selalu memarahin kita tuh bukan pelatih tapi malah kakak pamong. Jadi gitu ya. bahkan ada suatu malam itu H-3 pengibaran itu kurva latihan kita tuh menurun. Jadi yang awalnya naik sempat turun, habis itu kita naik lagi, di H-3 kita turun. Dan di situ kita pernah kayak kita tuh dikumpulin di lantai 2, kita dibentak-bentak, kita ditempa, kita dikasih hukuman push up kayak gitu-gitu. Wah. Jadi benar-benar menurutku kayak yang paling galak tuh kakak PPI-nya dan kakak pamongnya. Tapi menurutku tetap ya emang mereka kayak gitu sih, harus ngedidik kita. Betul. Tapi menurut kalian nih ada nggak yang lebih menantang daripada hal itu? Untuk hal yang menantang pastinya hukuman saat latihan ya, karena apabila kita mendapatkan hukuman karena kesalahan kita, yang menanggung itu semua anak. Ya, misalnya pada saat itu H-2 sebelum pengibaran, saya sempat ada kendala karena terlalu kecapean. Saya sempat mimisan dan performa saya sedikit menurun. Saya sering banyak salah dan saya sering tidak fokus. Dan pada saat itu juga semua teman-teman saya juga menanggung hukuman dari kesalahan saya, yaitu menanggung push up ataupun marah-marahan dari pelatih atau kakak abang yang lain. Tapi memang saya akuin dari kalian luar biasa. Dari adanya hal itu kalian sudah melalui proses tersebut dan bisa memakai PDU yang kalian kenakan sekarang ini. Luar biasa teman-teman. Nah, ini terakhir dari kami, motivasi, kesan yang kalian sampaikan dari mengikuti Paskibraka itu apa? Jadi motivasiku buat masuk Paskibraka itu ya, gara-gara dulu waktu tahun 2022 lihat Ayumi Sasaki ya? Membawa baki di nasional, itu bener-bener kayak badannya tuh bagus banget, cantik, dan dia tuh sampai tahun depannya tuh kayak masih jadi pembicaraan yang trending topiknya masih nggak selesai-selesai. Iya, Bahkan bener sampai banget. sekarang kalau kita mendengar Ayumi Putri Sasaki masih Paskibraka, pasti itu selalu terbayang-bayang ya. Iya, dan itu yang bikin saya pengen banget masuk Paskibraka. Jadi buat adik-adik atau temen-temen yang badannya bagus, bisa banget masuk Paskibraka, bisa kalian coba biar kalian tahu nih rasanya jadi Paskibraka tuh kayak gimana. Harus dicoba dulu ya, karena kalau kalian nggak mencoba pasti kalian nggak bakalan bisa merasakan. Mungkin kalian cuma bisa lihat enaknya aja, tapi di sisi lain kalian juga harus mencoba semuanya. Lanjut Kasmi. Mungkin kalau dari saya yang pertama itu gara-gara mungkin saya tuh pengen masuk ke kedinasan, sekolah kedinasan atau kemiliteran atau kepolisian. Sebenarnya pertama itu. Jadi motivasi saya adalah mungkin sebelum saya mengabdi, waktu bekerja mengabdi kepada negara, saya sebagai pelajar ingin mengabdikan diri saya ke negara dengan cara apa? Ikut Paskibraka. Betul Nah, sekali. Terus yang kedua itu mungkin gara-gara saya dulu termasuk anak yang nakal ya, troublemaker. Jadi kayak apa-apa itu saya selalu nyusahin orang tua, kayak sedikit-sedikit problematik ini, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu. Nah jadi menurut saya Paskibraka ini tuh buat gimana caranya saya berusaha untuk ngebanggain Mandiri. orang tua. Yang pertama itu, yang kedua buat menjadi lebih mandiri dan ya nge-improve diri lah. Dan mungkin pesan-pesan buat adik-adik menurut saya itu tetap semangat, tetap dicoba. Paskibraka itu walaupun mungkin keras, tapi endingnya bakal bikin kalian bahagia buat diri sendiri. Terus yang kedua juga ngebahagiain orang tua, ngebahagiain sekolah kalian, dan mungkin juga ngebahagiain teman-teman kalian juga. Terus Paskibraka itu perlu diingat satu kali dalam seumur hidup. Jadi jangan sampai kalian menyesal gara-gara nggak ikut Paskibraka. Kayak gitu.
Luar biasa, Kak Asmi, motivasinya untuk kita semua. Mungkin sekarang bisa dimulai dari Kak Ale. Nah, jadi awalnya saya itu belum terlalu mengenal apa itu paskibraka. Tetapi pada kelas 9 itu saya sudah mulai melihat Mencari mencari informasi apa sih paskibraka itu. Lalu di kelas 10 kebetulan SMA Negeri 1 menjadi paduan suara saat tanggal 17 Agustus tahun 2023. Nah, di situ saya sempat melihat bahwa kakak abang saya yang berada di pasukan 8 itu sempat disebut namanya dan nama orang tuanya. Di situ saya sempat mendapat dorongan bahwa saya ingin nih nama saya dan nama kedua orang tua saya bisa disebut di masyarakat Bojonegoro. Dan saya juga melihat kakak tingkat saya yaitu Kak Tirta. Kak Tirta adalah salah satu motivasi saya dari awal sampai sekarang, dan bahkan saya ingin menembus di provinsi semua berkat Kak Tirta. Dan saya melihat Kak Tirta itu seperti orangnya sangat elegan sekali, dan mungkin saya sangat ingin mengikuti jejak dari Kak Tirta, tapi sayangnya saya hanya bisa melanjutkan di Kabupaten Bojonegoro. Tetapi walaupun saya di Kabupaten Bojonegoro, saya mendapatkan rezeki bahwa saya bisa menjadi pembawa baki, saya bisa menjadi pemimpin saat pengukuhan, saya juga bisa terpilih sebagai, kalau di sini disebutnya bulurah, yaitu koordinir di lapangan. Nah, bagi adik-adik dan teman-teman sekalian, jangan patah semangat apabila belum mencobanya, karena segala apapun yang akan kita coba, tanpa niat dan usaha tidak akan ada hasilnya. Luar biasa. Memang setiap perkataan yang diucapkan itu relate ya teman-teman. Jadi kalian harus mencoba terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada Kak Kafka. Jadi pada saat saya kelas 5 SD itu saya pernah nonton di TV upacara kemerdekaan Indonesia, dan situ kan pasti ada paskibrakanya kan. Nah, saya di situ tuh nontonnya kan sama orang tua saya di ruang keluarga. Nah, di situ tuh saya lihat paskibraka tuh kayak keren, terus gagah, pokoknya keren lah. Dan dari mulai situ tuh saya berpikiran kalau saya tuh mau jadi seperti mereka gitu loh. Dan di sisi lain, ayah saya juga bilang kalau bisa jadi paskibraka itu nanti kamu mau masuk dinasain tuh bisa dimudahkan gitu loh. Jadi ya saya ada pengalamannya. Ya, ada pengalaman sedikit. Jadi ya itulah motivasi saya. Dan untuk adik-adik yang ingin menjadi seorang paskibraka, tentunya kalian harus berani dan nggak usah takut. Jangan ragu. Soalnya kalau kalian belum mencoba itu kalian nggak akan bisa tahu gitu gimana rasanya menjadi seorang paskibraka. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman yang ingin menjadi seorang paskibraka, pastikan ya kalian tuh harus berani dan nggak usah ragu untuk mengikutinya. Karena kalau kalian udah menekatkan untuk mengikuti, itu kalian tuh emang harus benar-benar effort banget buat mengikuti latihan atau tes tersebut. Totalitas ya Kak ya, luar karena biasa. Kalau nggak effort itu kayak kurang. Ya. Karena memang dari awal kalian punya cita-cita, harus diusahakan sebagaimana mungkin kalian memaksimalkan cita-cita kalian tersebut. Baik, terima kasih Kak Kafka. Lanjutnya ada Kak Cahaya. Jadi saya di sini akan cerita juga, tapi sedikit aja. Saya dulu waktu mau kenaikan kelas 10, saya sempat mendaftar di sekolah SMA 2 Taruna yang ada di Banyuwangi. Dan itu kan juga ada Kak Ayumi. Iya, Kak Ayumi, betul. Waktu itu saya sempat itu gagal tes sekolah di sana. Di Semadatara ya. Dan di situ saya ada kakak-kakak yang sedang latihan paskibraka dan saya melihatnya. Namun di situ kan saya ingin sekali masuk di sekolah sana, dan akan tetapi tidak ada hasilnya, saya gagal di sekolah sana, jadi saya daftar di sekolah sini, SMA Negeri 1 Bojonegoro. Ya, dan di situ saya dapat motivasi dari kakak-kakak yang ada di SMA 2 sana untuk melanjutkan paskibraka yang ada di sekolah impian kamu. Dan disitulah saya termotivasi untuk ikut. Namun saya waktu itu juga iseng-iseng mencoba, dan alhamdulillahnya saya keterima juga bisa mengikuti paskibraka kabupaten. Dan pesannya yaitu jangan takut mencoba jika belum tahu hasilnya, dan saya tidak akan mengkhianati hasil. Nah, teman-teman, karena memang benar suatu yang kita impikan, suatu apa yang kita cita-citakan, memang awalnya itu adalah niat. Dan juga dorongan-dorongan dari orang-orang sekitar, dorongan dari orang tua. Pastinya kita membutuhkan support system dan juga lingkungan kita yang mendukung.
dari kakak-kakak paskibraka yang ada di sini. Kalian sudah luar biasa. Kalian memotivasi kita dan juga memotivasi penonton yang sedang menonton video kita. Satu kata untuk kakak-kakak yang ada di sini, kalian luar biasa. Mungkin dari kakak-kakaknya ada satu kata untuk paskibraka nih, bisa disampaikan. Ya, satu kata untuk paskibraka yaitu jaya. Ya, untuk saya satu kata untuk paskibraka yaitu keren. Kalau menurut saya satu kata untuk paskibraka yaitu ngangenin sih. Menurut saya satu kata untuk paskibraka seru. Satu kata untuk paskibraka valid. Luar biasa. Satu kata untuk kalian, luar biasa. Ya, berakhir sudah telah podcast kita bersama kakak-kakak paskibraka ini. Dan tentunya kita telah menanyakan berbagai pertanyaan yang mungkin kita penasaran dan sudah terjawabkan secara luar biasa dari kesan pesan yang disampaikan untuk memotivasi kita ke depannya. Kita harus tetap semangat dan juga apa yang kita lakukan harus memiliki niat. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode dari podcast Ganesha saat ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share sebanyak mungkin untuk mengikuti episode kami selanjutnya. Bersama kami Podcast Ganesha. See you!